Dr. Denny sudah merecord. Silakan Bapak bisa di-share screen-nya. Selamat pagi semuanya, Pak Gusti, adik-adik semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua nih. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti Lanang ya, ini Joint praktisi ini sebenarnya lebih ke experience sharing ya, berbagi pengalamannya. Jadi tidak ada yang mengajari, ini berbagi pengalamannya. Tapi sebelum ke materi dan berbagi pengalaman itu, saya akan perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nama saya Inyoman Sujana Saputra, background pendidikan saya S1 Teknik Elektro ITS, S2 Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Saya cukup lama bekerja di industri telekomunikasi, penyedia jaringan telekomunikasi atau NSP ya, Network Service Provider. Nah, setahun belakangan saya pindah ke ISP. Nanti saya akan cerita banyak tentang pengalaman saya di Network Service Provider. Jadi ada dua sesi yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait teori proses pengambilan keputusan tata kelola teknologi informasi, yang kedua case study di perusahaan saya ya. Baik, kita interaktif saja ya, adik-adik ya. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Atau nanti kalau ada sesi khusus setelah penyampaian materi, saya juga akan siapkan sesi tanya jawab. Artinya bisa saya yang bertanya ke adik-adik atau adik-adik yang bertanya ke saya. Itu Pak Anang ya, sepakat nih. Baik, yang mau share dulu, izin share untuk materinya ya. Oke, silakan Bapak. Sudah kelihatan materinya nggih? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Nih. Jadi materi untuk pertemuan kali ini yang ditugaskan kepada saya adalah tentang proses keputusan tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi. Nah, ini adalah konten materi pertama ya. Ada pendahuluan, kemudian ada prinsip tata kelola teknologi informasi, kemudian proses keputusan, diakhiri dengan ringkasan. Jadi di pendahuluan nanti saya cerita tentang peran CIO ya, bukan CEO tapi CIO. Efek kehadiran sistem tata kelola TI, sentralisasi proses keputusan TI. Berikutnya di bagian kedua tentang prinsip tata kelola TI sebagai sistem pencegahan, rancangan tata kelola terintegrasi dan seterusnya ya. Kemudian proses pengambilan keputusan tata kelola mencakup prinsip TI atau tata teknologi informasi, arsitektur TI, infrastruktur TI dan seterusnya. Nah, diakhiri dengan ringkasan. Setelah itu baru materi tentang case study. Ini previewnya ya. Pada umumnya keputusan atas teknologi informasi suatu organisasi dipegang oleh CIO ya, Chief Information Officer, pada departemen atau bagian teknologi informasi. Jadi kalau adik-adik pernah tahu struktur organisasi di suatu perusahaan, ada yang namanya CEO atau CEO bahasa Indonesia, misalnya CEO atau Chief Executive Officer. Nah, itu kalau di Indonesia setara dengan presiden direktur atau direktur utama. Nah, di bawahnya ada CFO, CMO, COO, CIO, yang terbaru IO. Kenapa?
karena IT ini kan datangnya belakangan. Jadi di zaman tahun 70-an, di mana sudah ada finance, marketing, operation, dan lain-lain, IT belum muncul. Makanya CIO ini adalah relatif baru terhadap bagian yang lainnya. Nah, keputusan yang diambil oleh seorang CIO dalam suatu organisasi bersifat operasional. Kenapa operasional? Karena secara umum, keputusan dalam suatu organisasi ada 3. Pertama, adik-adik kalau mau mencatat silahkan ya, ini karena nggak ada di materi kan. Keputusan bersifat operasional dipegang oleh CIO. Secara umum, keputusan dalam organisasi. Jadi organisasi itu lebih umum dari istilah enterprise atau perusahaan atau pemerintahan ya. Pemerintahan itu bukan perusahaan, tapi dia adalah organisasi, termasuk perguruan tinggi ya. Jadi lebih nyaman, lebih bagus disebut sebagai suatu organisasi. Karena organisasi cakupannya lebih luas, bisa institusi, bisa swasta, pemerintahan, termasuk perusahaan atau enterprise. Saya lanjutkan lagi, jadi keputusan yang ini bersifat operasional karena ada juga keputusan lain yang diputuskan oleh direktur utama itu bersifat strategis. Ya. Keputusan strategis berisi keputusan tentang arah mana suatu organisasi mau dijalankan. Diputuskan oleh manajemen puncak atau top level management untuk jalannya, untuk mempertegas atau mengarahkan jalannya suatu organisasi. Itu namanya keputusan strategis. Nah, berikutnya ada keputusan taktis. Ya. Keputusan taktis ini biasanya keputusan sesuai instruksi kerja yang ada. Jadi ada keputusan strategis, ada keputusan yang bersifat operasional, dan keputusan taktis. Berikutnya adalah efek kehadiran sistem tata kelola TI. Mengubah peran dan kualifikasi CIO. Nah, kebetulan waktu saya share dikit, waktu kuliah S2 itu ikut kelas GCIO, Government Chief Information Officer, karena ada program beasiswa untuk pegawai pemerintahan, kementerian. Nah, saya ikut kelas GCIO, CIO untuk pemerintah. Nah, dulu CIO itu, sebelum ada CIO, itu peran TI di organisasi hanya level manajer TI, atau senior manajer teknologi informasi. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan IT yang sangat pesat, maka dibutuhkan peran manajemen IT yang selevel dengan chief yang lainnya, seperti CMO, ya, Chief Marketing Officer, CFO, Chief Finance Officer, maupun COO atau Chief Operation Officer. Keputusan atas TI tidak dibuat sendiri oleh CIO, namun juga melibatkan tim perencana strategis lainnya. Ya, itu ya, CEO, ya, CFO, Kepala Departemen dan Manajer Senior. Jadi keputusannya tidak dibuat secara mandiri, tapi harus melibatkan tim perencana lain. Tujuan perubahan proses keputusan ke arah sentralisasi menjamin agar sentralisasi TI selaras dengan strategi bisnis dan mampu mendukung pencapaian goal organisasi. Jadi sebenarnya ya, awalnya itu IT atau TI itu adalah hanya sebagai pendukung, jadi supporting. Tapi seiring dengan kebutuhan yang sangat penting atau strategis, maka TI ini sudah menjadi key operasional atau kunci dari operasional. Bahkan yang lebih lagi adalah strategis ya. IT menjadi sangat penting dalam suatu organisasi. Jadi supporting, tingkat berikutnya adalah key operasional, dan berikutnya adalah strategis. Mungkin adik-adik pernah mendengar strategi sama strategis ya, hanya beda satu huruf tapi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang kita rancu atau salah dalam penggunaannya ya. Jadi
strategis, ya. Strategis itu bahasa Inggrisnya strategic, ya, pakai GIC, strategic. Karena strategik banyak juga yang menuliskan dengan strategi JIK, ya. Tapi sebenarnya yang baku adalah strategis. Nah, strategis itu artinya sesuatu yang dapat berpotensi memberikan keuntungan di masa yang akan mendatang atau penting, ya. Makanya ada renstra, rencana strategis. Nah, itu artinya rencana yang penting, utama, diprioritaskan. Itu namanya strategis. Misalnya adik-adik mau atau punya tempat strategis. Nah, untuk apa? Misalnya dulu kalau kuliah offline mau ujian kan nyari tempat duduk yang strategis. Jadi membawa keuntungan, ya, agar nilainya bagus misalnya, ya. Kemudian kalau strategi itu dari bahasa Inggrisnya strategi pakai Y, ya. Nah, itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Itu strategi. Hanya strategi untuk mencari nilai yang tinggi, strategi untuk memperoleh keunggulan perusahaan, ya. Contoh perusahaan, ada 3 cara untuk mencapai competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Mungkin adik-adik sudah pernah tahu ya 3 cara tersebut. Pertama menjadi market leadership, ya. Market leadership itu keunggulan dalam market. Jadi pasarnya paling luas. Kalau seluler, adik-adik sudah tahu ya, jadi market leadernya adalah Telkomsel misalnya, ya. Jadi jangkauannya paling luas. Kemudian ada juga yang operational excellence. Operational excellence itu artinya meskipun cakupannya tidak luas misalnya seluler tadi, tapi dia produknya bagus, ya. Sinyalnya bagus. Itu maksudnya produk excellent, ya. Nah, yang terakhir adalah customer intimacy, ya, atau kedekatan dengan customer pelanggan, ya. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi leader di market, kalau perusahaan kita tidak bisa menjadi yang terbaik dalam operasional, maka pilihan ketiga yang terakhir adalah melakukan pendekatan kepada pelanggan. Pada umumnya seluruh organisasi memiliki pelanggan. Quote and quote, ya, pelanggan itu bisa bermacam-macam. Contoh, institusi perguruan tinggi itu, ya, secara institusi pelanggannya adalah mahasiswa. Ya. Kalau organisasi seperti perusahaan saya, pelanggannya adalah yang subscribe atau subscriber yang berlangganan, yang membayar tiap bulan layanan kami. Nah, itu pelanggan. Nah, itu bisa dengan cara customer intimacy. Ya, tadi itu adalah strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Suara saya masih terdengar, ya? Masih, Pak. Ya, Lanjut, Pak. lanjut, ya. Yeah. Dan terkait goal organisasi. Goal organisasi ini adalah tujuan organisasi. Ada juga yang menyebut sebagai sasaran organisasi. Sebenarnya tujuan dan sasaran beda-beda tipis, mirip, ya. Tapi biasanya tujuan itu adalah umum, lebih bersifat umum, ya. Kalau sasaran lebih spesifik, mencapai sasaran organisasi. Tapi ada juga yang menyatakan sama saja. Misalnya tujuan organisasi mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya atau mencapai kepuasan pelanggan, misalnya gitu tujuannya. Ya, sasarannya bisa dengan menambah pelanggan sebanyak-banyaknya, menambahkan service point sebanyak-banyak juga, gitu ya. Itu sasaran. Oke, yang kedua adalah prinsip-prinsip tata kelola TI, tata kelola teknologi informasi. Bentar, ya. Oke, sebelum ke prinsip tata kelola TI, saya ingin sedikit berbagi tentang perbedaan inti antara tata kelola dan manajemen, ya. Governance dan manajemen. Mungkin sebelumnya Pak
Lanang sudah menjelaskan, tapi mungkin saya berbagi juga ya, jadi saya ulangi. Perbedaan pasti atau jelas antara tata kelola dengan manajemen. Manajemen di sini maksudnya manajemen IT ya, IT manajemen, bukan top level manajemen, tapi manajemen IT. Pengelolaan, pengaturan IT ya. Manajemen IT itu harusnya pengaturan IT. Nah, kalau tata kelola IT itu ya, itu bertugas untuk EDM ya, evaluate, direct, dan monitor. Nah, itu tuh fungsi utamanya atau tanggung jawab utamanya, mengevaluasi, menentukan prioritas atau arah, kemudian memonitor atau memantau. Itu adalah tata kelola. Sedangkan manajemen itu merencanakan, membangun, menjalankan, memantau kegiatan dan menyelaraskan untuk mendukung tujuan tata kelola TI. Jadi kalau terlihat sepintas perbedaan utamanya, manajemen merencanakan, tata kelola tidak. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama memantau atau melakukan monitor. Itu ya. Jadi kalau ditanya singkat, apa perbedaannya? Nah, tata kelola tidak merencanakan. Yang merencanakan adalah manajemen. Kalau persamaannya, keduanya sama-sama melakukan fungsi monitoring atau pemantauan. Baik. Berikutnya adalah 9 prinsip tata kelola teknologi informasi. Nah, TI ini ya, menurut COVID yang terbaru, ya, kalian pasti sudah kenal COVID ya, framework tata kelola. Nanti mungkin ada materinya ya, beberapa pertemuan mendatang. TI di COVID yang terbaru ya, meskipun COVID-5 masih relevan, tapi COVID terbaru ada COVID 2019 ya. Itu disingkat dengan nama TNI. TNI, Technology and Information. Bukan lagi teknologi information ya. Kalau teknologi information di bahasa Indonesia kan information teknologi diterjemahkan kan teknologi informasi. Tapi kalau TNI ya terjemahnya tetap teknologi dan informasi. Nanti bisa dicari tahu perbedaannya. INT dan IT ya, kebalik saya tadi ya. Jadi IT dan INT ya. Information and Technology dan Information Technology. Bahasa Indonesianya TI, Teknologi Informasi. Oke, prinsip tata kelola TI menunjukkan kriteria dan arah tujuan strategis penerapan TI dalam organisasi. Jadi, arah tujuan strategis penerapan TI dalam organisasi. Saat ini hampir semua organisasi tidak dapat bergerak, tidak dapat menjalankan bisnis prosesnya tanpa pemanfaatan TI. Lengkapnya pemanfaatkan SI dan TI, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Nah, kalau adik-adik jurusannya kan Sistem Informasi ya, Sistem Informasi. Seharusnya udah tahu perbedaannya ya, SI dengan TI ya, CT ya, atau ISIT masing-masing. Jadi singkatnya SI itu terkait dengan aplikasi ya, lebih ke aplikasi, TI lebih ke infrastruktur, hardware, infrastruktur. Nah, ini adalah prinsip tata kelola teknologi informasi. Tata kelola TI sebagai pencegahan, rancangan tata kelola TI secara terintegrasi, keterlibatan dan partisipasi eksekutif puncak harus direview atau dikaji secara berkala atau secara rutin, diselaraskan dengan visi organisasi. Makanya yang sering dilakukan oleh rekan-rekan saya dulu mahasiswa S2 TI adalah menyelaraskan atau alignment antara visi organisasi dengan visi IT, dengan misi IT, itu harus diselaraskan. Jadi misalnya visi organisasinya apa, nanti diturunkan menjadi TI. Kemudian penyelarasan dengan sistem reward atau penghargaan, tanggung jawab dan kepemilikan
yang jelas ya. Kepemilikan di sini maksudnya responsibility, pengungkapan yang jelas, maksudnya transparansi. Tata kelola pada level organisasional yang berbeda. Jadi tiap level bisa berbeda-beda. Nah ini penjelasannya satu persatu ya. Tata kelola TI sebagai pencegahan. Tata kelola TI tidak hanya dirancang untuk mengatasi permasalahan yang muncul atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, namun dirancang secara aktif agar tidak menunggu masalah, namun bisa pencegahan masalah. Contoh ya, jika di organisasi kita misalnya menggunakan server untuk mendukung bisnis proses organisasi misalnya, maka tata kelola TI ini merancang bagaimana server yang disediakan itu tidak terganggu dulu baru diperbaiki, tapi dicegah untuk jangan sampai terganggu, misalnya dengan menyiapkan backup server ya, dengan kapasitas 50%-nya misalnya. Atau untuk perusahaan yang skala besar bisa langsung menerapkan parallel run ya. Jadi dua-duanya aktif untuk load balancing dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tata kelola. Jadi tidak hanya menunggu masalah terjadi, tapi bisa juga mencegah, tapi harus bisa mencegah sebelum timbul permasalahan. Nah, itu tata kelola sebagai pencegahan. Berikutnya adalah rancangan tata kelola TI terintegrasi atau integrated. Tujuan perancangan tata kelola TI adalah untuk menyusun, menilai, meningkatkan, dan mengkonsolidasikan sejumlah mekanisme dalam tata kelola TI. Oleh karenanya, dalam merancang tata kelola TI, mekanisme-mekanisme itu harus dirancang secara terintegrasi. Jadi gini, kalau di organisasi dulu ya, karena saya 22 tahun di perusahaan bergerak di bidang IT ya, jadi sejak 1997 kerusuhan di Jakarta itu saya pas di sini. Jadi mungkin adik-adik saya nggak tahu, mungkin belum lahir ya. Jadi dulu ya, komputer-komputer yang ada di tiap-tiap bagian itu bersifat silo atau apa, sendiri-sendiri ya. Tidak ada jaringan WiFi, apalagi jaringan UTP, kabel Ethernet aja nggak ada. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Akibat yang paling dirasakan adalah tidak terjadinya single data entry. Nah ini pentingnya, single data entry. Apa maksudnya? Jadi input misalnya perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan jaringan harus menginput berulang kali nama pelanggannya. Nama pelanggannya. Di bagian marketing diinput, kemudian dikirim ke bagian gudang juga diinput, baru ya, nama baru. Kemudian di bagian instalasi, bagian invoice, semua menginput nama baru. Akibatnya apa? Bisa saja tidak sengaja atau malah sengaja namanya berbeda. Contoh, ada yang menuliskan pelanggan bank misalnya ya, BRI, ada bank BRI, ada bank rakyat Indonesia. Akibatnya apa? Pada saat konsolidasi data atau penagihan dan seterusnya, dua nama yang berbeda dianggap dua pelanggan yang berbeda. Nah, itu masalah. Ya. Makanya tata kelola hadir untuk mencegah masalah itu. Sehingga dibuatlah sistem integrated, terintegrasi. Jadi yang menginput itu hanya di ujung awal. Ya. Dalam hal ini adalah sales atau pelanggannya. Yang lainnya hanya menerima data itu dan menambahkan data yang harus mereka lakukan. Nah, dengan demikian maka tidak akan terjadi double data ya. Dua data yang nama yang berbeda untuk satu hal yang sama. Itu hanya sekedar contoh dari experience atau pengalaman saya di organisasi ya.
perusahaan itu. Jadi sulitnya manual bisa, pada ujungnya kan manual. Kita harus find and replace segala macam. Ya. Yang susah kan kalau di belakangnya ada spasi. Kalian udah tahu ya, Bank BRI spasi. Kita secara kasat mata kan nggak melihat, itu beda. Oke, itu adalah pentingnya kenapa harus terintegrasi. Yang ketiga, prinsip tata kelola TI yang ketiga adalah keterlibatan dan partisipasi pimpinan eksekutif. Ya. Perancangan tata kelola TI harus melibatkan eksekutif, baik untuk mengarahkan, mengalokasikan sumber daya, mengawasi, dan mendukungnya. Kenapa keterlibatan atau involvement, ya, keterlibatan dan partisipasi pimpinan eksekutif penting dalam prinsip tata kelola? Jadi begini, jadi kadang-kadang ya bagian lain itu ini terkait dengan ini ya, wewenang ya, mengalokasikan sumber daya. Jadi tidak bisa tunduk pada manajer TI sebuah perusahaan ya. Misalnya sesama manajer kelasnya ya, satunya manajer bagian warehouse atau gudang, misalnya satunya manajer IT sendiri. Nah, susah mengalokasikan orang yang berada di bawah departemen orang lain. Ya. Nah, itulah yang membutuhkan keterlibatan partisipasi eksekutif. Dalam contoh suatu proyek ya. Jadi proyek itu sesuatu yang bersifat insidensial dan ada timeline-nya ya. Jadi dalam proyek itu biasanya melibatkan lintas departemen. Ya, tim pro-nya biasanya dari marketing atau engineer-nya, kemudian anggota-anggotanya mengambil dari sumber daya departemen lainnya. Nah, jika tidak ada keterlibatan pimpinan eksekutif itu susah untuk meminta ya. Karena itu nanti tergantung pada reward ya tadi. Nanti di bagiannya ada reward juga ya. Nah, banyak organisasi perusahaan yang manajemen atau pimpinan eksekutifnya tidak terlalu aware terhadap IT ya. Karena IT, kesan pertama IT itu awalnya adalah high cost atau budget yang besar. Makanya pimpinan eksekutif yang mengelola anggaran itu tidak terlalu tertarik dengan IT awalnya ya. Karena dikonotasikan sebagai ngabis-ngabisin uang atau anggaran yang berlebihan. Padahal dalam jangka panjang, kalau di awal memang iya, jangka panjang ini pemanfaatan IT itu sangat berguna, sangat efektif dan efisien. Ya. Sangat efisien dan efektif. Tahu bedanya ya, efisien itu adalah tepat menggunakan sumber daya, itu namanya efisien. Efisiensi waktu, tenaga, biaya. Kalau efektif adalah tepat sasaran, mencapai tujuan. Itu namanya efektif ya. Sering kita dengar efektif, tapi kadang bedanya apa kita nggak tahu. Efisien adalah tepat guna, ya, tepat menggunakan sumber daya. Efektif adalah tepat sasaran, ya, atau berhasil guna. Bukan tepat guna, tapi berhasil guna. Tepat sasaran itu efisien. Itu efektif. Oke, prinsip tata kelola berikutnya adalah dikaji secara rutin. Ya. Setelah tata kelola dirancang, ditetapkan, masing-masing mekanisme perlu dikaji tingkat effectiveness, ya, efektif secara berkala. Jadi kalau sudah memiliki rancangan tata kelola organisasi, nah kenapa harus dikaji secara rutin? Karena kan dalam prosesnya itu pasti ada perubahan-perubahan yang harus diadres, harus dilakukan perubahan. Ya, jadi harus dikaji apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi current saat ini atau kondisi as is saat ini. Berikutnya, prinsip tata kelola teknologi informasi adalah selaraskan dengan visi organisasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa visi organisasi harus diturunkan.
Kadang-kadang dulu ya dosen saya di TI dulu yang biasa membuat Renstra ya TI itu jauh berbeda ya, visi organisasinya apa, terus harus mengejawantahkan dalam kata-kata IT-nya susah ya. Dulu dia sebut di Kementerian Agama ya, visinya ini, terus ID-nya gimana, terlalu jauh. Nah, tapi itulah tantangannya ya. Jadi kalau tidak bisa menurunkan visi organisasi ke level IT, nah itu sulit ya mau dikembangkan, karena kan kita harus punya dulu apa visi ITTI-nya, baru kita bisa membuat strategi. Tata kelola harus selaras dengan visi organisasi, karena visi organisasi menjadi arah dan tujuan organisasi yang akan dicapai melalui dukungan sistem tata kelola. Terkait visi dan misi nanti di bagian studi kasus akan saya contohkannya. Visi itu apa sih? Misi itu apa sih? Visi itu cita-cita ya, apa yang menjadi tujuan. Kalau misi bagaimana mencapai cita-cita. Jadi tidak hanya harus organisasi ya, mahasiswa pun juga boleh memiliki visi dan misi ya. Visinya menjadi apa nih? Lulusan yang terampil tenaga kerja yang siap digunakan di dunia industri ya misalnya. Caranya atau misinya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, benchmarking dengan industri dan seterusnya ya. Nah, itu caranya. Yang keenam adalah selaraskan dengan sistem reward. Tata kelola TI bertujuan untuk mengarahkan perilaku atau behavior dari individu ke perilaku yang diinginkan, sehingga individu bertindak atau berbuat sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi. Bagaimana orang-orang akan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan organisasi? Salah satu caranya adalah dengan memberikan penghargaan atau insentif atau reward. Jadi dulu pengalaman saya ya, saya pernah menjadi tim dari W2K compliant. Ya. Mungkin saat itu baru lahir ya kalian ya. Jadi masalah komputer tahun 2000, MKT 2000, terjemahan dari Y2K, Y2K. Dulu masalahnya itu adalah dikhawatirkan semua perangkat-perangkat IT yang menggunakan tanggal berbasis tanggal 2 digit tahun, 2 digit ya, akan menjadi masalah ketika pergantian tahun dari 99 ke 2000. Karena akan turun ya, 99 menjadi 01. Nah, makanya itu ada project W2K, ya, saya jadi anggotanya, kebetulan saya di bank, di pelanggan bank ditugaskan ya waktu itu. Kaitannya adalah begini ya. Kalau di bank itu times itu sangat penting. Ya, waktu itu sangat penting. Jadi tanggal sekarang, tanggal itu berkaitan dengan apa? Dengan deposito, dengan pinjaman dan seterusnya. Kalau tiba-tiba jadi 1 Januari 00 negatif dengan 31 Desember 99, nah itu jadi kacau. Sistem mereka kacau, akibatnya nasabah dirugikan. Nah, proyek itu memastikan bahwa tidak akan terjadi masalah dengan pergantian bukan tahun lagi ya, tapi abad ya, milenium ya. Meskipun sebagian orang menyatakan belum ganti, bukan abad ya, milenium, 1000 tahun, abad kan 100 tahun, ribuan tahun, 1000 tahun, ada 1900-an sampai 1000 ke 2000 ya. Tapi sebagian besar mengatakan pergantian milenium baru 2001, karena nggak ada tahun 0. Tahunnya kan dari 1 sampai 2000. 2001 sampai 2999 ya. Jadi ada salah kaprah sebenarnya di situ. Oke ya, kaitannya dengan reward tadi, ketika proyeknya itu sukses ya, maka masing-masing tim diberikan penghargaan, at least sertifikat penghargaan. Kalau insentif berupa finance juga
direkomendasikan. Waktu itu saya juga mendapat insentif ya, karena berhasil. Kenapa? Karena kalau itu menjadi faktor untuk mendorong kita berperilaku sesuai dengan keinginan organisasi. Ya mestinya ada juga sistem punishment ya, reward and punishment. Kalau tidak berhasil, dikasih punishment, berhasil dikasih reward. Itu harus balance ya. Yang ketujuh adalah tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas. Ya. Agar sistem tata kelola TI jelas dan efektif, maka perlu kejelasan siapa yang memiliki ownership atau yang menangani dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan tata kelola TI. Jadi harus ada person in charge atau responsibilitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap IT di perusahaan. Makanya nanti di mana di studi kasus saya akan jelaskan bahwa karena harus ada yang jelas tanggung jawab, maka manajemen TI bisa diangkat, dinaikkan menjadi sekelas GM ya. Kalau tadinya hanya manajer, bisa dinaikkan dengan GM Information System misalnya ya. Nah, berikutnya adalah pengungkapan yang jelas atau transparansi. Semakin transparan tata kelola TI, semakin baik dan objektif untuk rekomendasi perbaikan ke depan organisasi. Yaitu bagi organisasi kata-kata transparansi, akuntabilitas itu sudah umum ya. Jadi maksudnya transparan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Akuntabilitas berarti diterima secara baik oleh publik. Jadi prinsip tata kelola harus transparan ya, terkait pengelolaan TI, termasuk budget atau anggaran juga harus transparan. Nah, yang terakhir, rancangan tata kelola berbeda pada tiap level organisasional. Ya. Perusahaan yang mempunyai berapa fungsi, unit bisnis, divisi, baik satu area maupun berbeda wilayah geografis, harus memiliki tata kelola sendiri namun terintegrasi. Jadi misalnya saya, perusahaan memiliki beberapa cabang atau beberapa service point di Surabaya, Bandung, dan seterusnya. Nah, itu memiliki rancangan tata kelola sesuai kebutuhan lokasi. Tapi yang kata kuncinya adalah semua itu harus integrated atau terintegrasi. Nah, itu adalah 9 prinsip tata kelola teknologi informasi. Berikutnya adalah, submateri berikutnya adalah proses keputusan tata kelola TI. Proses keputusan tata kelola TI adalah tata kelola dalam pengambilan keputusan TI. Proses pengambilan keputusan tata kelola TI mencakup 5 bidang kunci keputusan atau keputusan kunci. Jadi 5 bidang key decision ya, keputusan kunci. Prinsip TI, arsitektur TI, infrastruktur TI, kebutuhan aplikasi bagi bisnis, dan prioritas investasi TI. Jadi kalau saya cerita sedikit prioritas ya, kenapa harus ada prioritas? Pertanyaannya gitu. Kenapa harus ada prioritas? Ya. Jadi alasan yang dapat diterima adalah prioritas ada karena keterbatasan sumber daya. Ya. Jadi kalau tidak ada keterbatasan sumber daya, tidak perlu ada prioritas. Ya. Yang dimaksud sumber daya dalam hal ini adalah 3 tadi ya, waktu, tenaga, dan uang. Itu sumber daya ya. Orang ya, atau tenaga itu orang, kemudian waktu ya, dan terakhir adalah biaya ya. Tidak berlaku hanya untuk ini ya, berlaku juga adik-adik semua mahasiswa ya. Jadi kalau adik-adik punya keterbatasan biaya, maka harus membuat prioritas ya. Keterbatasan waktu harus membuat prioritas, dan keterbatasan tenaga juga ya, harus membuat prioritas. Terkait keterbatasan biaya, misalnya
harus memilih mana yang harus dibeli. Itu namanya keterbatasan biaya. Jadi prioritas investasi TI juga demikian ya. Jadi harus membuat skala prioritas atau mana yang lebih dahulu. Nah, ini terkait biasanya paling umum adalah karena biaya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena sumber daya manusia atau resource, human resource. Oke, keputusan kunci pertama adalah proses keputusan prinsip-prinsip TI. Keputusan pertama dalam tata kelola pengambilan keputusan adalah penentuan prinsip-prinsip TI. Prinsip TI sebagaimana sudah dijelaskan di awal tadi adalah keputusan atau arahan strategis level puncak atau eksekutif atau top level manajemen yang menjadi penentu atau milestone desain rencana atau blueprint pengembangan dan penggunaan TI oleh bisnis. Perusahaan yang sukses dalam penerapan TI-nya mengeksplisitkan prinsip-prinsip kunci tentang bagaimana perusahaan memanfaatkan TI. Jadi dibuat secara eksplisit prinsip-prinsip kunci tersebut. Prinsip-prinsip TI perusahaan diterjemahkan dari prinsip-prinsip bisnis. Berikutnya proses keputusan arsitektur teknologi informasi. Arsitektur TI dirancang sedemikian rupa agar kerangka kerja TI selaras dengan tujuan, strategi, dan kebutuhan bisnis organisasi. Arsitektur yang telah dirancang kemudian diintegrasikan dan dilakukan standarisasi, ya, tulisannya standarisasi yang baku ya. Data yang sudah terstandar dapat menjadi acuan bagi organisasi untuk menyinergikan seluruh aktivitas bisnis. Jadi yang penting di sini adalah standarisasi dan sinergisitas. Nah, ini faktor-faktor pembentuk arsitektur TI-nya. Proses bisnis inti organisasi. Apa itu proses bisnis inti atau core bisnis? Nah, contoh aja ya, contoh. Bukan di perusahaan saya sih, di BRI misalnya. Kenapa saya BRI? Bisnis intinya adalah apa? Sebagai bank, ya tentunya tempat nasabah menabung, kemudian menyalurkan kredit, ya, dan seterusnya ya. Itu proses bisnis intinya. Tapi BRI sebagaimana kita ketahui juga punya bisnis tambahan, bukan bisnis ya, tapi bukan core bisnisnya gitu ya. Ya, itu adalah dia memiliki satelit ya. Satu-satunya bank menurut data yang saya baca ya, di seluruh dunia yang memiliki satelit itu BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kenapa mereka butuh BRI? Satelit. Nah, tentunya itu kan satelit itu adalah IT, diselaraskan dengan visi organisasi. Kalau kita lihat BRI itu kan cakupannya sampai ke level desa malahan ya, atau dusun malahan. Jadi di bawah kecamatan, belum ada bank yang di bawah kecamatan rata seluruh Indonesia. Nah, karena negara kita adalah negara kepulauan, satu-satunya cara atau teknologi yang bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia adalah satelit. Nah, itu adalah argumentasi kenapa BRI menjadi satu-satunya bank di seluruh dunia yang memiliki satelit atau yang meluncurkan satelit. Ya. Karena dengan satelit yang mereka miliki, mereka bisa mengkoneksikan seluruh kantor, bukan kantor cabang ya, kantor kas mungkin namanya, paling kecil, level terendah. Nah, itu adalah proses bisnis inti dan pendukung ya, bisnis pendukungnya. Tapi kembali lagi core bisnisnya adalah melayani nasabahnya ya, memberikan pinjaman, deposito, seterusnya ya. Itu adalah yang disebut sebagai core bisnis. Ya. Itu bisnis utama. Kalau di tempat perusahaan saya yang sekarang core bisnisnya adalah ISP, penyediaan akses internet ya. Bisnis pendukungnya ya mungkin menyediakan CCTV untuk kebutuhan pendukung value added service di perumahan ya. Mungkin di mana? Di Singaraja ini yang banyak sepertinya Bisnet kalau nggak salah ya, mulai bisnis lain IndiHome ya.
Jadi mereka punya bisnis utama dan non utama, ya. Bisnis inti dan pendukung. Faktor pembentuk arsitektur berikutnya adalah informasi dan data yang diperlukan. Berikutnya kapabilitas atau kematangan teknis, ya. Capability atau maturity. Aktivitas terstandar termasuk standarisasi proses. Nah, nanti saya akan cerita bisnis proses organisasi tempat saya bekerja dulu, ya. Jadi sangat panjang, sangat rumit, ya. Itu adalah standar proses. Tapi itu tetap harus distandarisasi, ya, dibuat standar. Kemudian pemilihan teknologi, dan terakhir adalah kebijakan dengan pertimbangan efisiensi dan fleksibilitas. Ya, ya, efisiensi tadi sudah tahu, tepat penggunaan resources, ya, ya, efisien, penggunaan dana misalnya, dan fleksibilitas, ya, jadi fleksibel, tidak kaku, ya. Nah, proses keputusan infrastruktur TI, ya, dibagi menjadi 10 klaster, ya. Aplikasi lokal TI, manajemen TI, TI untuk penelitian dan pengembangan pendidikan, manajemen fasilitas TI, aplikasi infrastruktur, manajemen data, komunikasi, keamanan risiko, dan saluran elektronik terintegrasi. Nah, nanti adik-adik bisa baca, ya, ini, ya. Nah, ini proses keputusan infrastruktur TI. Perusahaan dengan kemampuan infrastruktur yang tinggi, ya. Jadi artinya infrastruktur IT-nya lengkap, komplit, ya, memiliki time to market, tingkat pertumbuhan, tingkat penjualan dari produksi baru yang tinggi, tingkat penjualan produksi baru yang tinggi. Apa yang maksud dengan time to market? Time to market adalah waktu yang dibutuhkan sebuah organisasi atau perusahaan, ya, dari development atau pengembangan produk, deployment atau penggelaran produk, sampai produk tersebut siap dijual. Nah, itu yang disebut sebagai time to market. Jadi perusahaan dengan infrastruktur yang tinggi, TI yang tinggi, maka dia akan memiliki kapabilitas time to market yang tinggi, ya. Cepat, ya. Itu yang disebut dengan time to market. Meskipun investasi awalnya tentu besar, ya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya. Jadi harus memiliki kapital atau modal yang cukup besar, ya. Misalnya, ya, kalau ISP, ya, contohnya Bisnet misalnya di Singaraja atau di tempat saya bekerja ini, maka dia harus menggelar fiber optik, ya, di seluruh cakupan areanya, ya. Penggelaran agro bukan suatu yang besar, suatu yang murah, ya. Saya pernah menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggelar infrastruktur fiber optik di Papua, ya, di Irian Jaya, ya. 5 kota di Papua, hanya 5 kota, ya. Capek itu kapital ekspenditurnya, ya, modal yang dibutuhkan untuk menggelar 5 kota, ya, itu mencapai 12 miliar, ya. 12 miliar untuk 5 kota. Itu capeknya. Nah, sedangkan OPEX-nya, OPEX adalah operational expenditure, ya, biaya operasional bulanannya, mencapai 875 juta per bulan untuk sewa fiber optik Palaparing Timur. Jadi setiap bulan harus membayar hampir 1 miliar, di awal harus membutuhkan waktu 12 miliar untuk menggelar itu semua, ya. Saya buat semacam kajian untuk itu. Nah, mungkin manajemen level atas sedang mengkalkulasi seberapa besar kemungkinan untuk digelar. Ternyata informasi yang saya dapat dari komisaris dan direktur utama, kita akan gelar setelah pemerintah bisa memastikan kondisi Papua aman. Nah, jadi masalah non teknis, ya, jadinya, ya, masalah keamanan. Daripada kita gelar nanti di sana pelanggannya takut karena tidak aman, atau malah kabelnya diputus, ya, kalau lewat areal, ya, jalur atas, ya. Nah, itu faktor-faktor yang non teknis yang dapat menghalangi, ya, investasi TI di suatu wilayah, ya.
Karena kalau idenya kan begini, kalau kita gelar di Jawa, di Sumatera, atau mungkin di Kalimantan, itu kompetitifnya udah sangat tinggi, atau disebut sebagai red ocean, ya. Jadi udah tinggi kompetisinya. Kalau mau gelar ya yang agak quote and quote nyeleneh ya, jadi di Papua sekalian. Targetnya apa ya? Targetnya pertama Pemdanya dulu ya, Pemda-Pemda, berikutnya sekolah-sekolah. Tapi kalau balik modalnya jangan berharap bisa balik modal dalam waktu 1,5 tahun. Nah itu long term yang bisa 10 tahun mungkin ya baru kembali. Nah tapi itu lebih ke CSR ya, responsibility suatu perusahaan untuk wilayah tertentu ya. Jangan terlalu banyak berharap benefit ya. Berikutnya keputusan-keputusan tentang infrastruktur TI. Siapa pemilik layanan infrastruktur, pusat atau unit usaha? Ya, misalnya kalau apa namanya suatu organisasi ada headquarternya pusat, kemudian ada unit-unit usaha di daerah, siapa pemilik layanan infrastruktur di pusat sentralisasi atau masing-masing unit usaha? Contoh aja misalnya apakah wilayah bisa meminta langsung layanan infrastruktur ke provider atau harus pusat yang menentukan? Ya, pemilik ini maksudnya nggak memiliki barang, tapi bisa juga layanan. Apakah layanan infrastruktur di outsource? Apakah layanan infrastruktur perlu di upgrade? Jadi pemilihan apa metode apa mau di outsource ya, atau di esensinya di alih daya ya, alih daya atau outsourcing atau keep internal ya, menggunakan yang internal organisasi itu ada flowchart-nya ya, ada flowchart. Jadi if ya jika layanan infrastruktur tersebut adalah key ya, kunci dari organisasi, maka itu harus keep internal. Jika biaya untuk mengelola sendiri lebih murah daripada menggunakan tenaga lain, alih daya, itu juga keep internal. Nah sebaliknya begitu ya, kalau lebih murah outsource, ya kita harus outsource atau alih daya. Yang simple aja ya, sekarang ini di organisasi, bahkan AC pun kita harus beli atau sewa. AC pendingin di ruangan. Hitung-hitung, ya, lebih murah sewa sekarang. Makanya sekarang ada jasa penyewaan AC untuk perusahaan-perusahaan. Bayarnya hanya 175.000 per AC per bulan, plus maintenance. Ya. Nah, itu ada kalkulasi tersendiri. Apakah AC akan mempengaruhi proses bisnis? Ya tidak ya, paling kepanasan aja ya. Tapi tidak utama. Ya, makanya bisa di outsource. Kapan layanan infrastruktur perlu di-upgrade? Ya, misalnya ya, organisasi institusi pendidikan seperti Undiksa ini kan pasti memiliki backbone internet ya. Saya nggak tahu siapa providernya. Nah, di masa pandemi ini, di saat apa kuliah arus online, mestinya ada perbedaan ya, bandwidth yang kepakai itu makin tinggi atau makin rendah ya. Ya. Jadi kalau makin tinggi, ya berarti harus di-upgrade. Kalau makin rendah, harusnya di-downgrade ya. Jadi data empiris suatu organisasi pendidikan juga ya di sini turun ya. Jadi justru dalam masa pandemi ini penggunaan layanan infrastruktur bandwidth internet menurun. Kenapa? Karena umumnya internet di institusi perguruan tinggi digunakan oleh mahasiswanya. Kalau mahasiswanya libur atau di rumah, maka otomatis penggunaannya turun. Ya untuk kuliah online itu pun kalau dosen atau pengajar di kampus, kan bisa juga di rumah ya. Jadi penggunaannya menurun. Bahkan datanya sewa 1 gigabit per second itu hanya kepakai 30 mega. Ya, 1/30-nya. Jadi sangat turun ya. Saya nggak tahu kalau di Undiksa berapa. Biasanya kalau perguruan tinggi rentangnya antara
setengah giga sampai 1 giga, tergantung kebutuhan. Kemudian proses keputusan kebutuhan aplikasi bagi bisnis. Keputusan akan kebutuhan aplikasi bagi bisnis terkait dengan upaya merespon kebutuhan dan pasar. Jadi tadi sudah bilang pasar, market, butuhnya apa ya. Kita bisa di-drive berdasarkan kebutuhan. Makanya user involvement juga penting ya. Melibatkan user, membuat produk seperti apa ya. Percuma kita buat produk banyak, cuman nggak ada pelanggannya, penggunanya. Berikutnya TI bersifat sebagai pemberdaya. Atau juga ada yang disebut sebagai pemungkin, tapi aneh kalau pemungkin. Itu dari ITS enabler. Ada juga yang bilang ITS business enabler. Sangat berperan penting dalam menyediakan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini kembali lagi saya sampaikan bahwa IT itu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya ITS enabler. Contohnya adalah yang kita lakukan saat ini. Saya berada di sini, mahasiswa berada di rumah masing-masing, kita bisa kuliah online. Nah, itu namanya ITS enabler. Itu semua karena IT. Ya. Jadi 20 tahun yang lalu, atau malah 10 tahun yang lalu, mungkin belum ada yang terpikir ya, mungkin 20 tahun lalu ya, bahwa sekolah tidak harus datang ke sekolah ya. Nah, pandemi ini mendorong, mempercepat disrupsi teknologi sehingga yang tadinya mungkin seperti ini butuh waktu 10 tahun atau 5 tahun dari sekarang, dipercepat menjadi sekarang. Nah, itu pemberdaya, IT sebagai pemberdaya. Nah, yang terakhir adalah proses keputusan prioritas investasi TI. Proses keputusan prioritas investasi TI akan terkait dengan desain portofolio TI yang mengacu pada arsitektur dan infrastruktur yang direncanakan dan dibangun. Keputusan strategis yang terkait dengan TI adalah berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan, metode dan teknik pengukuran kelayakan investasi, ya, visibilitas dari investasi. Layak nggak sih ini dikeluarin uangnya untuk membangun jaringan fiber optik, membangun jaringan wifi, dan seterusnya. Penentuan distribusi data portofolio antara level korporasi dan level unit bisnis. Ya. Jadi pada level korporasi dan bisnis di bawahnya. Nah, ini ringkasannya ya. Sebenarnya ada semua di depannya. 9 prinsip tata kelola TI adalah tata kelola TI sebagai pencegahan, rancangan terintegrasi, keterlibatan manajemen puncak atau eksekutif puncak, dikaji secara berkala, diselaraskan dengan visi organisasi, diselaraskan dengan sistem reward, tanggung jawab responsibility yang jelas, transparansi, serta rancangan tata kelola yang berbeda pada level organisasional yang berbeda. Proses pengambilan keputusan tata kelola TI mencakup prinsip TI, arsitektur TI, infrastruktur TI, dan kebutuhan aplikasi bisnis serta prioritas investasi TI. Oke, dan ini adalah referensinya ya. Sebagian besar saya dapatkan dari Bapak dosen ya, Pak Lanang. Tapi yang berikutnya juga ada dari IT Governance, How to Top Perform Manage IT Decision Right. Bagian juga dari slide tata kelola saya. Nanti mungkin kalau mau ya IT buku PDF apa e-book yang referensi pertama saya bisa share ya kalau ada yang mau. Tapi dengan request akses ya, biar saya tahu siapa yang minta, siapa yang enggak. Nanti saya share. Baik,
Itu adalah materi teori untuk proses tata kelola TI ya, proses keputusan tata kelola TI. Sebelum saya lanjutkan ke materi studi kasus ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau dari yang Pak Gusti atau dari yang lainnya, terserah. Atau saya lanjutkan dulu, nanti baru pertanyaan, boleh juga. Izin minum dulu ya. Oke, silahkan Bapak. Baik adik-adik, itu tadi pemaparan terkait materi terkait proses tata kelola TI yang sudah disampaikan Pak Nyoman Sujana. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bapaknya secara langsung. Apabila belum ada atau masih ada Agung Uki, mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum, saya lanjutkan dulu ya satu materi yang case tadinya ya. Nanti biar digabung saja pertanyaannya. Ya, ya bisa Bapak. Silakan Bapak. Oke. Sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Oke, siap. Jadi ini adalah contoh studi kasus tata kelola teknologi informasi pada penyedia jaringan layanan jaringan atau network service provider ya. Di mana saya 22 tahun di perusahaan ini ya. Jadi dari level teknisi, kemudian engineer ya, kemudian supervisor, kemudian advisor, sampai level manager ya. Jadi cukup lama ya. Nah, ini adalah contoh atau visi dan misi organisasi tempat yang bekerja itu ya. Jadi menjadi perusahaan terdepan di Indonesia dan terkemuka di Asia Pasifik dalam menyelenggarakan telekomunikasi domestik dan internasional dalam bidang jaringan data digital multimedia broadband dengan media satelit maupun terestrial ya. Maksudnya terestrial adalah media yang menyusuri bumi ya. Jadi fiber optik, gelombang radio itu yang disebut sebagai terestrial. Nah, itu adalah visinya ya. Biasanya visi itu dimulai dengan kata menjadi. Karena itu cita-cita ya. Visi adik-adik mahasiswa adalah menjadi apa? Lulusan terbaik misalnya. Itu juga visi. Jadi lulusan terbaik. Kemudian misi. Misi dari organisasi ini adalah memberikan layanan one stop service dan total outsourcing. Jadi layanan one stop service dari A sampai Z itu disebut sebagai mengembangkan bisnis sebagai penyedia aplikasi TI dan kemitraan yang strategis. Jadi tidak hanya jadi penyedia jaringan, tapi juga aplikasi TI dan menjadi mitra yang strategis untuk pelanggan. Nah, yang ketiga misinya adalah memberikan solusi total sebagai penyedia jaringan data digital multimedia, broadband domestik dan internasional. Ini adalah misi untuk mencapai tujuan atau visi organisasi.
Nah, ini adalah sasaran bisnis atau tujuan bisnis. Karena bisnis utamanya adalah penyedia jaringan, maka sasaran atau tujuan bisnisnya adalah tercapainya kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan menyediakan layanan total solution. Berikutnya terpenuhinya SLA, Service Level Agreement, sesuai komitmen dengan pelanggan. Misalnya sekarang layanan ISP atau layanan jaringan, SLA-nya berapa Pak? 99,5%. Maksudnya apa itu? Maksudnya dalam sebulan itu hanya boleh terganggu atau sistem down hanya berapa? 0,5%. Kalau dijamkan itu hanya 3 jam 26 menit itu boleh terganggu. Cara ngitungnya ya 0,05 kali 720 jam ya, karena sehari 24 jam, sebulan 30 hari. Sekitar 3 jam, 3,6 jam. Berikutnya tujuan bisnisnya adalah terwujudnya program peningkatan kinerja atau performance yang berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan. Jadi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir tujuan bisnis atau selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis yang dapat mengurangi biaya. Ya. Nah, ini sebenarnya terjemahannya adalah dengan melakukan pemanfaatan IT, ya, meningkatkan efisiensi proses bisnis. Nah, proses bisnisnya atau bahasa ini bisnis prosesnya nanti ya ada ya slide. Nah, ini adalah proses bisnisnya. Maaf kalau terlalu kecil ya. Ini sudah dipaksakan besar. Kelihatan nggak, adik-adik? Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Jadi ini adalah proses bisnis organisasi tempat saya bekerja dari apa? Menyiapkan dari permintaan pelanggan atau customer ya, sampai terakhir invoicing atau pembayaran, billing. Ya. Ini adalah unit ya kerja ya, satkernya atau unit kerjanya atau departemen istilahnya ya. Marketing unit, business development and research development, marketing support engineering, administration marketing, kemudian CS admin, CNS dan warehouse. Ya. Ini juga demikian ya, ini adalah operation support engineering, purchasing, billing, collection, pricing committee, legal dan finance. Jadi masing-masing organisasi biasanya memiliki nama yang berbeda-beda ya, tapi secara umum nama bidang atau bagian atau departemennya seperti itu ya. Di organisasi atau di perusahaan tempat saya bekerja itu struktur organisasinya paling tinggi adalah presiden direktur ya, di bawahnya itu ada managing director, ada 2, di bawahnya itu ada general manager GM ya. Di bawahnya GM ada manager dan manajer senior. Di bawahnya manager senior ada staff ya, staff engineer, kemudian staff collection, staff marketing dan seterusnya ya. Jadi kalau CEO-nya itu adalah presidir ya, presiden direkturnya. CIO-nya ya itu mungkin di kelas GM ya kalau di perusahaan saya. Oke, kita kembali ke bisnis proses atau proses bisnis. Ya. Karena ini case study, maka harus saya jelaskan detail ya. Nah, pertama adalah customer atau pelanggan atau calon pelanggan mengirimkan apa? Request for services atau surat perintah kerja ke marketing. Kelihatan ya tulisan customer mengirimkan RFS-nya itu ya.
Kelihatan, Pak. Siap. Oke, jadi pertama bisnis prosesnya adalah calon pelanggan mengirimkan request for services, jadi permintaan layanan kepada bagian marketing. Jadi banyak yang bertanya, apa bedanya marketing sama sales? Marketing adalah pemasaran, sales adalah penjualan. Salah satu tugas marketing adalah penjualan di samping 8 tugas lainnya. Jadi lebih luas adalah tugas marketing. Penjualan hanya salah satu dari tugas marketing atau bagian pemasaran. Oke, itu perbedaannya ya. Marketing lebih luas daripada sales, pemasaran lebih luas daripada penjualan. Setelah customer, atau tepatnya calon customer mengirimkan, karena belum jadi customer ya, mengirimkan request for services atau SPK istilah di kami, surat perintah kerja, maka berikutnya adalah marketing atau bagian pemasaran membuat dokumen yang disebut sebagai work order, ya. WO istilahnya, membuat work order. Apa saja isi WO tersebut? Nah, WO tersebut isinya pasti pertama nama pelanggan, berikutnya alamat pelanggan, berikutnya layanan apa yang diminta. Nah, bagian terakhir pasti tentu kapan implementasinya. Ya. Nah, itu isi WO. Nah, harga dan seterusnya nggak ada di WO ya. Harga di bagian yang terpisah. Jelas ya? Oke, berikutnya sesuai fungsinya MSE atau Marketing Support Engineering, ya, bagian engineer yang mendukung marketing, namanya di kami adalah MSE atau Marketing Support Engineer, membuat desain, gambar, konfigurasi, dan bill of quantity, daftar pemesanan barang. Jadi mungkin adik-adik semuanya akan menemukan istilah-istilah baru ya dalam dunia industri, karena memang tujuannya ini ya, mensosialisasikan, memberikan gambaran apa yang terjadi di dunia industri agar tujuan dari pendidikan ini tercapai, link and match ya. Saya dulu juga waktu kuliah S1 nggak ngerti nanti kerja itu ngapain ya, apa juga nulis-nulis begini atau enggak. Jadi kerja itu tergantung bidangnya ya. Nanti semua punya yang disebut sebagai apa? Job responsibility ya, atau job desk ya. Semua punya job desk. Nah, ini sebagai gambaran nanti kalau adik-adik misalnya mau bekerja di suatu perusahaan yang mungkin apa mirip-mirip dengan ini, nah paling tidak mulai sekarang sudah ada gambaran. Oke, kemudian engineering atau MSc membuat desain, ya, gambar konfigurasi, bill of quantity, daftar pemesanan. Jadi maksudnya gini, jadi misalnya sebagai penyedia jaringan ada calon pelanggan di Kalimantan, ya, perusahaan batu bara misalnya ingin mengoneksikan semacam kantornya di situ ke kantor pusatnya di Jakarta, di wilayah Rasuna Said, Kuningan misalnya ya. Contoh customer saya dulu ya, namanya di Gunung Bayang, di tengah hutan. Saya ke situ naik pesawatnya 3 atau sampai 4 jam, ke gunungnya 5 jam, lebih jauh, lebih lama. Nah, karena dia belum ada fasilitas infrastruktur di situ, maka teknologi yang memungkinkan adalah menggunakan satelit, di mana listriknya disuplai menggunakan genset. Jadi persis lokasinya di tambang batubara di tengah hutan. Jadi dibuat perumahan kayu, bambu ya, dengan lantai agak tinggi agar tidak ada gangguan binatang ya, karena di situ masih tengah hutan. Karena saya temukan sendiri di situ seminggu udah kayak 2 tahun ya, bukan setahun, kayak 2 tahun, lama banget. Tapi beruntung akhirnya bisa. Nah itu pertama kali mengoneksikan internet dari hutan ya.
karena ada ownernya. Saya berbagi cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya, karena tujuannya kan sharing. Jadi ada pelanggan saya, salah satu key personnya adalah orang Australia. Jadi mereka, bapak itu ya David Dan namanya, harus turun naik speedboat yang tadi saya cerita 5 jam naik speedboat ke Kota Banjar untuk internetan aja. Itu tahunnya 1998, bulan Oktober 1998. Jadi belum ramai seperti ini ya, seluler belum ada dan seterusnya. Sehingga dia harus ke mana? Ngecek email anaknya ke Banjar setiap seminggu sekali naik speedboat. Sangat mahal itu. Nah, mereka minta, bisa nggak perusahaan kami menyiapkan internet? Ya bisa. Yang penting langganannya di kantor pusat, nanti ditarik pakai satelit SCPC waktu itu ya. Harganya luar biasa ya. Harganya waktu itu masih $4.000 ya. Mahal. Untuk bandwidth hanya 128K. Mungkin 64 lah. Nah, itu kemudian mereka ingin internet di situ dengan menggunakan satelit. Maka yang dibuatkan adalah gambar jaringannya ya. Di sana perangkatnya nanti apa ya. Sangat-sangat primitif istilah sekarang ya. Jadi belum ada apa-apa. Komputernya juga masih tabung ya. Kemudian connect ke multiplexer ya. Kemudian ada asynchronous modem di sini ya. Mungkin sebagian adik-adik belum mengenalnya ya. Pakai modem dial, pakai nomor telepon. Kalau kelamaan pulsanya habis. Bukan pulsa, pulsanya mahal. Pulsa telepon kantor atau rumah ya. Dialnya ke 0809 ya. Speedy. Oke, kemudian setelah dibuat gambar konfigurasi, maka apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan itu? Tentunya pertama adalah dish antena ya. Kemudian radio. Radio itu SSPA-nya ya, untuk memancarkan ke satelit butuh berapa dayanya. Ya, biasanya menggunakan data empiris atau best practice. 2,4 meter diameter antena, menggunakan radio 2 watt cukup untuk bandwidth 100 volt. Kemudian apalagi? Tentunya modem satelit ya. Apalagi multiplexer untuk ke data asinkronus. Nah, itu BOQ. Siapa yang akan menyiapkannya? Tentunya bagian warehouse. Siapa yang menuliskan? Ya, engineer-nya. Itu ya. Berikutnya adalah work order dan bill of quantity diproses oleh marketing administration. Ya, bagian administrasi marketing akan memproses work order tersebut, BOQ tersebut. Work order dibuat oleh marketing, BOQ dibuat oleh engineer. Ya. Kemudian dokumen tersebut, WO dan BOQ didistribusikan oleh customer service admin. Ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan ini adalah proses bisnis yang masih manual ya. Jadi ini belum didukung oleh TKTI. Nanti ke depannya usulannya langsung dia lewat jaringan ya, terintegrated. Tapi meskipun di sini tulisannya didistribusikan oleh, artinya dia mengirimkan by system. Ya. Dia pakai sistem MOVEC. Ya. WO dan DOQ distribusikan oleh CS admin. Teknisi instalasi melakukan survei ke lapangan dan mengirimkan hasil survei ke warehouse. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bisnis prosesnya ya, bisnis prosesnya. Teknisi instalasi melakukan survei. Jadi kenapa butuh survei? Karena untuk memberikan gambaran awal kondisi di lapangan ya. Misalnya kalau satelit tadi, saya harus pasang berapa meter panjang kabelnya, di mana lokasi antenanya, bagaimana pedestal dipasang, nempel ke tembok atau ground mount di tanah. Nah itu hal-hal yang harus diketahui dengan melakukan survei. Nah hasil survei itu dikirim ke bagian gudang, karena yang akan menyiapkan
perangkat-perangkat yang ditulis dalam BOQ adalah bagian warehousing atau gudang. Nah, berikutnya warehouse menyiapkan dan mengirimkan barang. Jadi tugasnya menyiapkan barang-barang tersebut, kemudian mengirimkan barang ke lokasi tujuan. Teknisi instalasi melakukan pemasangan dan membuat laporan instalasi. Jadi dipasang di lokasi barang-barang yang dikirimkan tadi, kemudian dibuat installation report. Teknisnya barang yang bisa di hand carry, yang dibawa modem di hand carry, tapi yang dikirim lewat pesawat, antena dan seterusnya akan dikirimkan lewat pesawat atau angkutan lain. Nah, setelah dilakukan instalasi oleh teknisi, maka engineer atau MSE tadi melakukan aktivasi jaringan dan membuat laporan aktivasi. Pertanyaan, apa bedanya instalasi dan aktivasi? Nah, kalau instalasi memasang. Kalau sudah dipasang, selesai. Kalau aktivasi, level engineer sesuai dengan tanggung jawabnya, membuat jadi aktif. Dalam bahasa sederhananya adalah mengintegrasikan dengan perangkat pelanggan. Kalau dulu tidak semudah sekarang ya, plug and play. Kalau dulu harus dikonfigur segala macam ya. Parameter matching ya, harus disesuaikan. Kalau sekarang kan semua tinggal plug and play, sehingga mungkin fungsi aktivasi sudah tidak harus ada ya. Marketing admin menyiapkan berita acara online berdasarkan laporan aktivasi. Jadi setelah diaktifkan, maka dibuatlah semacam berita acara sudah online ya, sudah siap digunakan ya. Atau sekarang disebut sebagai BAST, berita acara serah terima. Nah, berikutnya unit billing ya, menyiapkan invoice ya, tagihan dan mengirimkannya kepada customer. Karena sudah dipasang, sudah diaktifkan dan dari buat laporan berita acara, maka tugas unit billing ya, itu untuk menyampaikan invoice atau penagihan ya, kepada mengirimkannya kepada pelanggan atau calon pelanggan, karena belum jadi pelanggan sampai mereka bayar ya. Nah, customer menerima invoice dan melakukan approval jika sudah sesuai ya. Jadi dicek benar tidak biaya instalasinya segini, kemudian monthly required cost-nya atau biaya bulanannya segini, sudah termasuk PPN atau belum, dan seterusnya, bagaimana metode pembayarannya, transfer dan seterusnya, sudah sesuai baru di-approve oleh customer. Untuk berikutnya, collection, melakukan penagihan. Kemudian collection itu unit yang melakukan penagihan. Melakukan penagihan kepada customer. Jadi ditagih ya. Bapak, biasanya penagihan berlaku pasca bayar. Jadi dipakai dulu baru dibayar. Jadi dibayar belakangan. Penggunaan tanggal 1 sampai 30 dibayarnya dari tanggal 1 sampai 10 bulan berikutnya. Kemudian customer membayar biaya berlangganan. Ya, itu adalah proses bisnis inti sebenarnya ya. Karena yang saya bold merah ini adalah yang inti. Ada lagi yang lainnya yang abu-abu ini tambahannya ya. Proses bisnis intinya. Nah, kalau sudah bayar berarti tinggal operasional ya, maintenance, perawatan dan seterusnya udah tidak lagi mengikuti proses bisnis yang ini. Jadi itu sudah day to day operasional ya. Pemantauan, monitoring, ya, reporting gitu. Sudah tidak masuk dalam bisnis. Nah, ini adalah tabel kebutuhan bisnis dan solusi aplikasi. Contoh aja ya, saya nggak baca semua. Misalnya kebutuhan bisnisnya
sistem pembuatan work order, ya, kapan saja, di mana saja, ya, sistem WFO yang efisien. Maka solusi aplikasinya adalah aplikasi pembuatan WO secara online. Nah, nama aplikasinya misalnya Enterprise Resource Planning Next Generation. Itu solusi aplikasi untuk tadi mencapai tujuan bisnis, ya. Menyederhanakan waktu, mempersingkat waktu, menyederhanakan proses bisnis, dibutuhkanlah solusi aplikasi untuk kebutuhan bisnis. Nah, ini adalah strategi SI bisnis. Contoh strategi SI bisnis, ya, strategi sistem informasi. Diselaraskan atau dipetakan dari tujuan bisnis tadi, 4 itu ya. Tercapainya kebutuhan pelanggan dengan menyediakan layanan total solution. CSF-nya apa? Apa CFS? CSF itu adalah kuncinya ya. Tersedianya berbagai produk layanan yang andal. Ya. Kemudian tersedianya coverage jaringan yang luas. Ya. Sukses faktornya ya. Kemudian pengukuran kinerjanya seperti apa? Ya. Jadi puasnya suatu pelanggan dinilai dari berkurangnya jumlah permintaan pelanggan yang tidak terlayani misalnya. Atau berkurangnya jumlah pelanggan yang minta putus. Nah, itu juga tujuannya. Strategi SI bisnisnya apa? Pemanfaatkan SI yang dapat memantau progres permintaan pelanggan. Jadi dibutuhkanlah solusi SI bisnis. Oke, yang kedua misalnya terpenuhinya SLA sesuai dengan komitmen dengan pelanggan. CSF-nya, sukses faktornya adalah tersedianya tools, penanganan gangguan yang lengkap, kualitas SDM yang kompeten. Pengukuran kinerjanya berkurangnya keluhan pelanggan terhadap kinerja layanan. Strategi SI bisnisnya adalah pemanfaatan SI yang dapat mencatat keluhan dan memantau progres penanganan gangguan. Itu ininya ya, SI bisnisnya, strateginya ya. Jadi dicatat dalam sebuah sistem yang disebut sebagai trouble ticketing system atau TTS ya. Jadi pelanggan, nelpon atau email atau sekarang WA ya, dicatat suatu sistem. Tujuannya apa? Untuk memantau seberapa lama proses penanganan gangguan jika gangguan terjadi ya. Nah, itu 2 saja ya, terusnya nanti bisa dibaca. Nah, strategi TI. Strategi saya tadi sudah jelaskan adalah cara untuk mencapai tujuan ya, strategi ya. Strategi sesuatu yang penting yang menguntungkan di masa mendatang, yang berpotensi menguntungkan. Itu strategis. Kalau strategi adalah caranya. Nah, untuk mencapai itu maka ada aspek hardware, database, security, dan DRC. Ya. Strateginya penambahan aplikasi server dan database server, jaringan backup yang handal untuk head office, penggantian infrastruktur head office dari UTP menjadi Wi-Fi misalnya waktu itu ya, penyediaan peningkatan kapasitas UPS, ya, database punya aplikasi, security dan seterusnya ya, DRC pembuatan DRC itu strategi TI. Nah ini yang strategi manajemen SI dan TI. Tadi sudah saya sampaikan bahwa CIO itu ya, CIO itu levelnya di bawah CEO ya. Jadi CIO di bawah CEO. Jadi dulu ya pengelolaan TI itu di organisasi di perusahaan berada pada level manajer ya. Maka untuk tujuan apa? Akselerasi pemanfaatan TI di organisasi, maka levelnya ya, harus dinaikkan setara dengan level GM paling tidak ya. Paling tidak. Nah, misalnya di usulan ini adalah adanya GM Information System Management ya. ISM.
Nah, di mana di bawahnya ada manajer operasional dan infrastruktur, ada manajer application development, ada manajer spesialis group security, audit, arsitektur, project management. Nah, ini yang disebut sebagai strategi manajemen SI dan TI. Jadi ada strategi SI bisnis, ada strategi TI untuk mencapai sasaran SI tadi dibutuhkan strategi TI. Nah, ini adalah strategi manajemen SI dan TI. Dengan meningkatkan struktur organisasi atau mengubah infrastruktur, mengubah struktur organisasi perusahaan sehingga posisi pengambil keputusan TI lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu yang disebut sebagai strategi manajemen SI dan TI. Jadi secara umum itu kan ada bisnis strategi atau strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI. Kalau strategi bisnis itu bagaimana atau di mana bisnis ini dijalankan, ya, bagaimana bisnis dijalankan, arah tujuannya, itu disebut sebagai bisnis strategi. Kalau strategi IS atau strategi SI itu apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, itu yang disebut sebagai strategi SI. Kalau strategi TI adalah how it can be delivered, bagaimana mendeliver itu, bagaimana itu bisa diwujudkan, sehingga dibutuhkanlah strategi TI, ya, hardware, database, security, dan seterusnya. Oke. Baik, itu adalah sharing sedikit tentang bisnis proses organisasi dan bagaimana tata kelola TI di organisasi beserta strategi SI, TI, dan manajemen SI dan TI. Baik, kalau ada pertanyaan dari adik-adik terkait materi, terkait studi kasus atau apapun, ya, silahkan, waktu saya silahkan. Nanti saya atau mungkin Pak Gusti bisa menambahkan untuk menjelaskannya. Waktu saya persilahkan. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Silakan. Sini saya ingin bertanya mengenai perusahaan dari Bapak. Oke. Seberapa baik proses tata kelola TI dalam memberikan nilai bisnis strategis yang efektif dari tahun ke tahun dalam organisasinya, Bapak? Oke. Ada lagi? Sudah, ya? Saya, Pak. Oke. Oke, silakan. Saya catat kalau gitu ya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan jika tujuan perubahan keputusan ke arah sentralisasi menjamin agar strategi TI selaras dengan strategi bisnis dan mampu mendukung pencapaian goal organisasi. Jika tujuan tersebut gagal, bagaimana sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Oke, antisipasi ya. Ya. Yang gagal apanya? Mencapai tujuannya? Ya. Menyelaraskannya? Yang menjamin agar strategi TI itu selaras dengan strategi bisnisnya tuh, Pak. Iya, maksudnya yang gagal itu menyelaraskannya atau mencapai goals-nya? Atau keduanya? Mencapai goals. Oke, siap. Saya jawab dua dulu ya, biar saya nanti lupa soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan lagi ya. Oke, tadi pertanyaan dari Adik Wahyu ya, benar ya? Oke. Ya, Pak. Sejauh mana penilaian, apa tadi, pengelolaan TI di organisasi gitu ya? Benar. Sejauh mana sejauh mana baik apa? Sebaik mana pengelolaan TI di organisasi? Oke, gini. Jadi kita dalam melakukan pengukuran kapabilitas TI di organisasi ya, itu ada dua cara ya.
Cara pertama adalah kualitatif, ya. Cara kedua adalah kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif itu biasanya subjektif. Penilaian dilakukan oleh tim independen, ya, auditor dan seterusnya. Nah, kemudian angkanya nilainya kan pasti kualitatif, ya, cukup baik, baik, kurang dan seterusnya. Nah, itu sudah pernah dilakukan oleh tim independen dari LAPI ITB, ya. Jadi pengukuran tingkat pengelolaan teknologi informasi di perusahaan tempat saya kerja dinilai per aspek, ya, aspek security, ya, aspek infrastruktur. Nah, itu ada baik dan cukup baik, ya, nilainya, ya. Tapi secara kuantitatif, ya, pengukuran tingkat kapabilitas itu diukur sesuai dengan metodologi COVID-5 yang sudah pernah dilakukan, ya. Karena di situ ada penilaiannya, kemudian juga ada ekspektasi nilai, sehingga bisa dibuat semacam gap analisis. Nah, waktu itu, ya, tingkat kapabilitas itu ada nilainya, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari hasil penilaian itu rata-rata itu nilainya skala 5 masih 2,5 sampai 3, ya. Ada artinya itu. 1 belum diterapkannya ini, 2 sudah mulai, sampai akhirnya 5, ya, sudah full semuanya. Nah, umumnya organisasi di Indonesia levelnya 3 sampai 4, 5 belum ada, ya, setahu saya. 3 bagus, atau malah 2 sampai 3, ya. Itu kalau penilaian. Jadi pemanfaatan TI di organisasi untuk mendukung strategi organisasi, ya, seberapa baik pengelolaannya. Cirinya adalah ini. Jadi sesuai bisnis proses yang dijelaskan tadi, maka jika work order dari marketing tidak ada yang berhenti di jalan, ya, itu salah satu indikatornya, ya. Nah, berarti pemanfaatan TI sudah optimal. Jadi tidak ada berhenti di tengah jalan, karena semuanya menggunakan sistem tenggat waktu. Misalnya tadi di marketing maksimum 1 kali 24 jam. Ini ibarat ban berjalan, ya, jadi tidak boleh berhenti. Nah, jadi ke pelanggan kita komit untuk instalasi dalam waktu 1 minggu. Kalau berhenti di jalan, berarti itu ada masalah. Itu adalah indikatornya. Nah, itu ada beberapa indikator lain, misalnya customer retention itu yang dapat selesai, customer selesai tidak melanjutkan layanannya karena kepuasannya tidak tercapai. Kenapa kepuasan pelanggan bisa tidak tercapai? Tadi sudah saya sebutkan ada trouble ticketing system, sistem pencatatan trouble, gangguan. Nah, trouble ticketing system dibuat untuk mempercepat penanganan gangguan sesuai civil service level agreement SLA, ya. Jadi kalau ternyata ada yang lebih dari yang disyaratkan karena kendala di sistem itu, ya, berarti pemanfaatannya benar. Nah, so far sistem trouble ticketing sangat membantu dalam proses penanganan gangguan di perusahaan tempat saya. Gitu, ya, kira-kira Adik Wahyu penjelasan dari saya. Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, Adik Wahyu, ya. Oke, yang berikutnya tadi Mbak siapa namanya? Agung Uki, Pak. Agung Uki. Pertanyaannya adalah bagaimana jika goals suatu organisasi tidak tercapai, apa langkah antisipasinya, gitu, ya. Jika goals organisasi tidak tercapai meskipun sudah dilakukan keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI, gitu, ya, Mbak Agung, ya. Iya, Pak. Apa yang harus dilakukan, ya? Jadi pertama begini,
Jadi kita harus mencari akar masalah kenapa goals tersebut, tujuan organisasi itu tidak tercapai. Kita bisa pakai root cause analysis ya. Jadi analisis kenapa. Misalnya tadi sudah disebutkan simpelnya ya, kalau organisasi bisnis, tujuan atau goals-nya kan mencapai atau meningkatkan pendapatan, revenue. Nah, kalau itu tidak tercapai, apakah yang salah? Yang salah itu apakah bagian marketingnya tidak menjual secara efektif, atau sistemnya tidak mendukung marketing agar bisa menjual secara masif misalnya. Nah, itu harus dicari akar masalahnya. Nah, seperti tadi saya bilang, TI itu adalah mengantisipasi, mencegah masalah, ya. Jadi bukan pemadam kebakaran, ya, tapi mengantisipasi. Jadi dari awal harus diantisipasi agar goals-nya, tujuan bisnis itu tidak gagal. Karena harus ada parameter-parameter kegagalannya atau keberhasilannya. Kalau itu harus dipetakan dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi, kalau tadi misalnya mencapai kepuasan pelanggan, ya, mendapatkan revenue sebesar-besarnya, menjadi pelayanan prima, dan seterusnya. Kalau itu gagal, akar masalahnya bisa jadi antara strategi bisnis perusahaan tidak selaras dengan strategi IT. Perusahaan maunya apa, bagian IT-nya maunya apa. Itu juga bisa menjadi sumber kegagalan. Makanya dibutuhkan alignment atau keselarasan antara strategi TI dengan strategi bisnis organisasi. Itu harus selaras. Ya. Kalau nggak selaras, akibatnya TI bukan sebagai profit center, tapi cost center, pusat biaya. Jadi TI tidak menjadikan perusahaan menjadi lebih berkembang, lebih maju, lebih mendapat benefit, tapi menjadi cost, ya, biaya. Ya, itu ya. Jadi harus diketahui dulu akar masalahnya. Nah, tata kelola TI dibuat untuk mengantisipasi agar masalah jangan terjadi dulu, baru dibuat penyelesaiannya. Gitu kira-kira ya, Mbak Agung ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Yang lainnya ada? Ini Pak, satu lagi Pak di kolom chat ada dari Made Deni Cahyana. Oke. Coba saya lihat ya. Nggih. Izin bertanya Pak, apakah tata kelola TI ini menjadi departemen atau divisi tersendiri dari suatu perusahaan, mengingat begitu kompleksnya peran tata kelola TI demi mencapai visi perusahaan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Made Deni Cahyana. Apakah tata kelola menjadi departemen tersendiri? Nah, kita harus lihat dulu organisasinya ya. Organisasinya. Kalau organisasi seperti tempat saya bekerja, organisasi IT, berarti core bisnisnya adalah IT, ya. Bisnis intinya IT. Ya otomatis semuanya berhubungan dengan IT. Nah, departemen khususnya, ya tadi sudah disampaikan, bahkan tidak departemen, tapi di atasnya departemen. Harus ada semacam divisi. Jadi saya harus jelaskan di organisasi saya, di atas departemen namanya divisi ya, Kadif itu sama dengan GM. Kepala divisi adalah General Manager. Kepala departemen adalah manajer. Jadi tata kelola TI sudah pada level di atas departemen atau berada di divisi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan non-IT, perbankan dan seterusnya. Nah, bidang TI ini sudah dipisahkan juga dengan bidang yang lainnya karena kompleksnya. Saya tahunya dari pelanggan-pelanggan saya. Jadi bank itu yang merequest ke saya itu pasti bidangnya, bagiannya ya, namanya teknologi informasi TI, ITOG biasanya namanya. Informasi teknologi dan organization ITOG. Ya, jadi bagian IT. Jadi bisa di bank pun ya, bagian tata kelola TI itu sudah
dipisahkan dengan bagian yang lain. Meskipun sekali lagi datangnya TI belakangan, sehingga memang dia butuh penyesuaian-penyesuaian di organisasi yang tadinya tidak memanfaatkan TI secara optimal. Jadi jawaban atas pertanyaan itu ya, apakah tata kelola departemen tersendiri? Ya, dipisahkan dalam organisasi. Jadi tapi ini case by case juga ya, case by case. Artinya tergantung organisasinya juga. Itu ya, adik Made Deni Cahyana. Ini ada lagi ya pertanyaan? Ya, sudah. Oke, Made Deni sudah. Berikutnya Gede Putu Satria ya. Izin bertanya Pak, apa saja kendala yang sering terjadi dalam proses bisnis tata kelola TI di organisasi Bapak dan bagaimana cara mengatasi kendala itu? Oke ya, tata kelola kendala ya. Jadi gini, jadi secara umum ya, secara umum dalam suatu organisasi itu ada sistemnya, sistem dan ada penggunanya juga ya. Jadi kendala yang sering saya hadapi adalah tidak di sistemnya, justru pada personnya, orang. Jadi mengelola orang berbeda dengan mengelola sistem atau barang ya. Jadi butuh apa? Cara berbeda ya, cara berbeda. Makanya ada bagian yang disebut sebagai HRD, jadi Human Resource Development untuk mengelola orang. Jadi kadang-kadang ya sistemnya sudah bagus, tapi kalau orangnya tidak bisa diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan sistem, maka itu sulit. Contoh ya di organisasi saya, kita sudah buatkan sistem online pembuatan work order melalui sistem. Artinya apa? Paperless. Kalau di tempat kami sebutnya sebagai less paper, karena masih menggunakan kertas, tapi tidak banyak. Kalau paperless sama sekali tidak menggunakan kertas. Tapi ada beberapa marketing representatif yang kaku, ngotot. Saya nggak mau pakai sistem. Karena apa? Susah untuk menginputnya dan seterusnya alasan ya. Dia masih pakai cara lama yang pakai kertas. Nah, yang cara-cara seperti ini menyulitkan jadinya ya. Agak sulit karena apa? Akan ada proses tambahan ya. Kertas harus diketik ulang ya. Padahal tinggal menginput di situ. Nah, itu adalah kendala-kendala yang dihadapi. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ya, edukasi ya, harus sosialisasi. Karena apa? Implementasi sistem dua organisasi itu menggunakan J curve ya, kurva J. Di awal implementasi selalu menurun ya. J curve ya, kurva J gitu ya. Jadi di awal implementasi biasanya produktivitas menurun. Itu wajar, nggak masalah ya. Karena perlu apa? Penyesuaian. Tapi begitu diimplementasikan dalam kurun 6 bulan, setahun, dia langsung meningkat pesat produktivitas. Jadi dalam J curve tersebut, di awal implementasi suatu sistem di organisasi menurut itu hal yang wajar, tidak usah perbesar ya masalahnya, itu suatu hal yang wajar. Tapi berikutnya adalah naik ya, produktivitas langsung harus naik sesuai dengan kurva huruf J ya. Itu mungkin Pak Putu Satria ya penjelasannya ya, kendalanya seperti itu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya Made Rama Krisara ya. Izin bertanya Pak, tips dan trik bisnis berjalan sesuai perencanaan bagaimana Pak? Oke. Ini umum atau di tempat saya bekerja ya, atau dua-duanya aja ya. Trik bisnis berjalan sesuai perencanaan. Tadi saya sudah jelaskan ya, perbedaan antara manajemen dan tata kelola ada pada perencanaan ya. Secara umum tata kelola tidak ikut merencanakan ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, itu adalah tugas manajemen. Jadi tips dan trik bagaimana berjalan sesuai perencanaan gini.
intinya sebenarnya fokus pada bisnis utama ya. Kita merencanakan sesuatu harus boleh menyimpang tapi nggak terlalu jauh, malah idealnya tidak keluar dari rel yang sudah direncanakan. Ya. Kadang-kadang begini, di tempat saya bekerja ya, pengambil keputusan puncak itu mood, ya. Dia mood-moodan. Sekarang dia mau menggelar misalnya waktu itu WiMAX ya, teknologi WiMAX, karena menarik. Tapi begitu ada teknologinya, pindah lagi. Jadi rencana belum selesai, sudah mau pakai yang baru lagi. Nah, itu tidak boleh terjadi seharusnya, harus on the track. Sesuai yang implementasi, sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang ketat, review, ya, itu adalah tips-tips bagaimana proses bisnis dapat mencapai tujuan. Fokus, intinya fokus pada apa yang ingin dicapai. Ya. Jangan terlalu melebar. Ya. Kalau tidak fokus, nanti tidak bisa mencapai sasaran. Ya, di samping itu tentu perlu teamwork, ya, masing-masing bagian harus merasa bagian dari perusahaan ya, tidak boleh merasa raja di departemennya masing-masing. Jadi harus sama-sama memiliki kontribusi yang sama untuk organisasi ya. Jadi tidak merasa IT lebih ini sangat dirasakan di tempat saya bekerja, karena perusahaan IT ya seolah-olah ya engineer itu kelas 1 ya, karyawan kelas 1 dibandingkan finance, padahal tidak ya. Jadi di core bisnis IT siapapun karyawannya dia harus diperlakukan sama, tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Karena apa? Karena meskipun ada engineer-nya, perancang bisnis development, kalau tidak ada yang bagian menagihnya, kalau tidak ada yang mencatat administrasi yang mengirimkan dan seterusnya, itu juga tidak jalan ya. Jadi tidak boleh merasa bagian IT di perusahaan IT menjadi tulang punggung, merasa warga kelas 1, merasa kasta tertinggi, nggak boleh. Jadi harus sama-sama. Itu salah satu tips atau cara agar tujuan organisasi bisa tercapai ya. Itu ya, Madirama ya. Jadi intinya fokus ya dengan perencanaan, apa yang direncanakan harus dilakukan secara sesuai tujuannya ya. Biasanya kalau dalam planning ya, planning itu ada ininya, ada timelinenya, kapan harus selesai. Manajemen project kan menjelaskan siapa mengerjakan apa, kapan selesainya, bagaimana caranya, ya kan gitu. Jadi siapa PIC-nya yang mengerjakannya, kapan harus selesai. Ya, itu ya kuncinya ya. Jadi harus komit dengan apa yang direncanakan. Oke, ada lagi? Cukup ya, Made Rama ya. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi saya banyak share tentang ini nih, tentang organisasi perusahaan nih. Karena kalau teori ya kayak yang tadi itu kan tinggal dibaca ya. Tapi kalau pengalaman itu kan nggak ada, harus dengan sumbernya, harus dengan orang yang biasa day to day terlibat di industri ya. Dan saya berharapnya adik-adik kita ini memiliki wawasan open mind yang terbuka, bahwa apa yang dibayangkan sekarang, yang diambil di bangku kuliah ini, tidak selamanya akan sama dengan apa yang nanti dihadapi pada saat di dunia industri nanti ya. Banyak tantangan, kendala yang harus kita hadapi ya. Contoh yang dulu project ya, ada project itu biasanya yang paling ini adalah time-nya itu. Tiba-tiba harus menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Itu akibatnya apa? Kita harus menyiapkan diri dalam keadaan tertekan. Harus biasa bekerja dalam under pressure.
Jadi kalau udah awalnya sih susah, tapi kalau udah berkali-kali dikasih tugas, dikasih target waktu, ya mau nggak mau harus kita terima, karena itu adalah job desk kita. Enten nggih, adik-adik? Pak Gusti? Nggih, Ini Pak. saya dapat waktu berapa lama harusnya nih, Pak? Sampai jam 11.30, Pak. Oh, iya. Ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan lain mungkin dari adik-adik. Saya harus capture ya katanya ya. Oh, nggih, bisa, Pak, boleh. Ini udah di-record kok, Pak. Nanti, Oh, udah di-record nih. nggih, Ya, karena harus recordnya. upload katanya nanti ada. Nggih. Ya. Recordnya nanti di-share ke Kortinya. Kalau materinya share di Google Classroom atau Boleh, Pak, boleh. Dadas. Boleh. jadi ada 2 materi, atau nanti diupload di situ juga bisa nih. Nggih. Nanti untuk adik-adik yang ingin materi buku e-booknya itu, nanti saya akan share di situs, ada situs yang www.it-slideshare.com ya. Di materi terakhir ada situsnya ya. Boleh di. Ada lagi adik-adik semuanya cukup jelas. Nanti kita akan ketemu lagi. Ini baru pertemuan pertama dari 4 pertemuan yang direncanakan, Pak Gusti. Nggih, nanti di pertemuan 78. Langsung di implementasi COVID-nya nanti nih, Pak. Nggih. Benar. Ada lagi adik-adik pertanyaan? Semua dari rumah berarti nih, Nggih? Nggih, Pak. Oh, Dari iya. rumah semuanya. Apalagi hari Sabtu nih. Oh, nggih. Nggih. Nanti kalau anak sekolah sih Juni disuruh tatap muka, tapi tergantung juga nih di kebijakan. Kalau tidak ada, mungkin Tiang dapat akhiri ya, Pak Gusti Lanang, adik-adik semuanya, Nggih, terima kasih sudah berpartisipasi. Nanti masalah absensi dan semuanya dari Korti atau dari Pak dosen yang tidak bisa absen. Jadi untuk administrasi silakan. Itu manten, terima kasih atas kehadirannya secara virtual. Semoga apa yang saya share, saya ceritakan, saya bagikan kepada adik-adik semuanya ada manfaatnya ya. Jadi memang dunia industri harus begitu. Kalau enggak nanti program link and match-nya nggak pernah ketemu. Ya nggak dapat. Terima kasih Mungkin semua Pak Nyoman. Suksma Pak Gusti Lanang atas fasilitasinya. Adik-adik semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Siap, Pak. Yang izin live Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama semua. Terima kasih. Oke, untuk adik-adik yang lain, terima kasih sudah hadir di kuliah hari Sabtu ini. Nanti ketemu saya lagi di hari Senin ya. Senin jadwal saya. Iya, Pak. Oke. Jam GHI. Oke, Senin malam aja ya. Malam. Jam berapa, Pak? GHI berarti GHI 1:30 ya. Iya. Oke, saya bisa kok 1:30. Saya mau share tentang 1:30 aja deh. Format tugasnya. Ya. Ya, baik, Pak. Oke. Selamat siang dan terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih. Siang.